Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar Hukum Perhitungan dan Pemotongan PPh. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Dan yang keempat, peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Peserta wajib pajak PPh 21. A. Pegawai atau karyawan. B. Penerima uang pesangon. C. Freelancer atau pekerja lepas. D. Anggota Dewan Komisaris. E. Mantan pegawai. F. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Komponen perhitungan PPh 21. A. Penghasilan bruto. B. Penghasilan tidak rutin. C. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. D. Jaminan kecelakaan kerja. E. Jaminan kematian. F. Jaminan kesehatan. G. Tunjangan PPh 21 atau jika ada. H. Tunjangan BPJS jika ada. I. Pengurangan penghasilan bruto. Tarif PPh 21. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. A. PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. B. Jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Dan C. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai. Berdasarkan per 32/PJ/2015, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP terbaru. Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP terbaru. Dan bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP. Sedangkan bagi seorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. 2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berikut ini adalah tarif PTKP. Yang pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. 2. 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. 3. 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga atau dalam hal paling banyak 3 orang dan 3. Tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Dasar hukum PPh 23 atau 26 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Undang-Undang PPh ini 4 kali diubah. Undang-Undang PPh terakhir kali ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek PPh pasal 26. A. Pengoperasian usaha di Indonesia. B. Memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak bebas PPh pasal 26. A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. C. Organisasi-organisasi internasional. D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia.
Objek PPh pasal 26. A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Imbalan dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. H. Keuntungan karena pembebasan utang. Lalu, besar tarif PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi, jika mengikuti perjanjian pajak atau perjanjian pengindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Kevin pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Kevin menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Contoh kasus perhitungan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar $10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah $10.500 per US dollar. Hitunglah PPh pasal 26. Jawabannya, penghasilan bruto berupa gaji sebulan $10.000 dikali $10.500 sama dengan $105 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali $105 juta sama dengan $21 juta. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah $21 juta. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.